Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2024 Kementerian Agama Republik Indonesia. Perkenalkan, saya Yohanes Ludovikus Lela, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di SD Impres Posiwatu, Kecamatan Bulandoni, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2024 pada Yayasan Pendidikan Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 24869051199. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti bersama video praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Halo. Kabar? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, silakan duduk. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa guru cek kalian dulu. Francis Kare, Hadir, Pak. Maria Bare, Hadir, Pak. Apus Demok, Hadir, Pak. Marta Eva, Hadir, Pak. Nipus Dao. Hadir, Pak. Mari kita membuka kegiatan kita dengan doa. Kita semua berdiri. Kalau kita Catherine, kita doa. Kami siap. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengaturkan puji dan syukur kepadamu atas karunia kehidupan bagi kami. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, terima kasih. Silakan duduk. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi aku pribadi yang unik. Nah, sebelum kita lanjutkan kita punya materi hari ini, tentu ada yang satu. Mau dengar? Bapa. Oh. Baik, dari lagu tadi, kira-kira adik-adik tahu tidak unik? Tahu tidak unik? Rasa apa? Oke. Tiara, apa itu unik? Memiliki perbedaan fisik. Perbedaan fisik. Eva, Unik adalah berbeda atau memiliki beberapa fisik antara laki-laki dan perempuan. baik. Tepuk salut untuk itu semua. Tepuk salut. Unik adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Markus beda dengan Eva, Eva beda dengan Catherine, Catherine bisa beda dengan Lukas Rosik, Lukas Rosik beda dengan Rian. Apa artinya diriku yang unik? Tadi itu unik saja ya. Sekarang dia lebih fokus kepada pribadi. Apa artinya diriku yang unik? Udah. Saya rambutnya panjang, kulitnya
matang, rambut ombak atau badan kurus. Oke, baik Rosi. Apa artinya diriku yang unik? Seperti tadi yang awal, apa kita semua sama? Mas apa? Tidak. Tidak. Berarti kita semua Berbeda. berbeda. Ya, berbeda. Unik berarti punya kekhasan sendiri. Memiliki kekhasan atau memiliki keunikan yang tersendiri. Sudah ya? Lalu, baik. Mari kita beri tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Maka tujuan dari pembelajaran kita hari ini tentang aku pribadi yang unik adalah, lihat di papan sana, peserta didik mampu mengenal dan memahami diri sebagai pribadi yang unik, sehingga dapat bersyukur serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan dari kita belajar tentang aku pribadi yang unik. Maka apa yang kita ingin capai dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, peserta didik mampu menguraikan jenis keunikan dalam dirinya sebagai anugerah. Supaya kita mampu mengenal kita punya keunikan pribadi masing-masing, maka baiknya Pak Guru tampilkan gambar ini dan kita sama-sama melihat gambar. Perhatikan gambar yang Pak Guru bayangkan di depan. Sudah lihat semuanya? Anak-anak sudah sempat? Sudah. Oke. Perhatikan gambar yang ada di layar. Sekarang jangan sampai ada yang persis sama dengan yang di dalam gambar. Coba perhatikan, fokus di gambar yang pertama. Apa yang kamu lihat di gambar yang pertama? Sempat? Ada 3 orang. Ada berapa orang? 3 orang. Ada perempuan 2. Perempuan berapa? 2 dan laki-laki 1. Apa yang berbeda dari mereka 3? Mereka memiliki rambut yang Satu orang dulu. Lukas Rosi, apa yang berbeda dari mereka 3 yang ada di gambar? Jenis kelamin. Jenis kelamin apa? Laki-laki dan perempuan. Betul. Apa yang berbeda dari mereka 3? Rambut. Coba sebutkan cirinya. rambut ombak, Ombak dengan halus, lurus. Oke. Baik, rambut gelombang, rambut yang ombak itu dia digambar yang mana? Paling di luar ya. Yang ini ya. Oke. Yang rambut lurus paling kanan luar. Di tengah itu dia rambut gelombang titik. Ombak kan? Oke. Baik. Itu perbedaan atau disebut dengan keunikan dari mereka 3. Sudah ya? Oke, sekarang lanjut di gambar yang kedua. Perhatikan. Ada yang beda tidak? Ada ya? Perbedaan dari mereka 4 itu kira-kira apa yang berbeda dari mereka? Badan. Yang baju hijau itu badannya terus gemuk keren besar. Oh. Terus. Yang mana lagi? Yang gemuk itu berbeda dengan yang mana lagi? Baju warna kuning. Dia keren ke gemuk ke? Terus ya, terus. Terus. Apa yang berbeda dari baju kuning? Selain itu apa lagi? Keriting. Ombak ya? Kalau yang gemuk? Ombak. Oke, sekarang itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ini yang kita sebut dengan keunikan diri masing-masing. Sudah ya? Ada rambut keriting, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang halus, kasar. Itu keunikan setiap manusia.
berbeda satu dengan yang lain. Sudah paham tentang unik? Sudah, Saya Pak. berbeda dengan kalian semua. Setiap orang memiliki keunikan masing-masing. Walaupun dia itu anak kembar sekalipun, tetapi pasti dia akan memiliki berbeda. Sudah ya? Sudah, Pak. Lalu yang keempat, dia buat apa ini? Laki-laki atau perempuan dia? Laki-laki. Laki-laki. Dia buat apa? Mancing di sungai. Dia memancing di sungai. Maka dari gambar ini kira-kira dia punya hobi apa? Mancing. Itu keunikan dari dia. Dia suka Mancing. dan perbedaan dari mereka dua, yang perempuan sukanya pergi piknik, yang laki-laki sukanya pergi Mancing. begitu juga dengan kita semua yang ada di sini. Hah? Kita juga pasti memiliki keunikan berbeda, termasuk bakat dan kemampuan. Pedro lebih suka main bola. Tidak mungkin Eva juga mau main bola kaki. Pasti Eva juga punya bakat yang berbeda, tenis meja. Lalu Eva juga tidak memiliki bakat yang sama atau kemampuan yang sama dengan Tiara. Tiara suka main apa? Hobinya? Bola voli. Sekarang buka kitab suci, kitab Kejadian. Pak Guru minta ini, Siska, tolong baca kitab suci Kejadian bab 26 sampai 27. Kuat baca ya? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke. Terima kasih Siska yang sudah membaca kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Itu teks kitab sucinya yang menceritakan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa. Bagaimana cara Allah menciptakan manusia? Pak Guru akan tampilkan video ini, kita lihat sama-sama. Jadilah manusia pertama, yaitu laki-laki, dan Tuhan menjadikan laki-laki itu dan menamai dia Adam. God made Adam. Allah menciptakan manusia itu, lalu Allah menghembuskan nafasnya kepada Adam, dan Adam menjadi hidup. Tuhan sangat mengasihi Adam. Tuhan melihat bahwa seorang diri saja tidak baik. Akhirnya Tuhan membentuk dan menciptakan manusia kedua, yaitu perempuan yang dinamainya Hawa. Ada laki-laki boy dan perempuan girl, dan Tuhan memberkati mereka. Satu orang Pak Guru minta, kalau tidak tentukannya langsung angkat tangan saya. Coba ceritakan sedikit dari video tadi ya. Ceritakan sedikit bagaimana cara Tuhan Allah menciptakan atau membuat manusia. Kira-kira awalnya dari mana, dia buat apa, setelah itu dia ciptakan siapa, lalu setelah itu dia buat siapa lagi, lalu mereka dua itu tinggal di mana. Ceritakan singkat saja. Satu orang. Oke. Tiara. Coba. Tuhan mengambil tanah dan ia membentukkan tanah dan debu itu menjadi manusia,
dan ia membentuk mata, hidung, mulut, dan lain-lainnya. Dan jadilah laki-laki, namanya Hawa. Kita tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, tepuk terima kasih. Ini kita terima kasih. Yes. Jadi itu cerita singkat dari dia. Jadi yakin kita semua ini pasti sudah menonton dan melihat tadi kira-kira Tuhan Allah ciptakan manusia itu dibuat dari mana? Dibuat dari tanah ya. Lalu bentuk kakinya, tangannya, matanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lalu setelah dia bentuk manusia itu jadi, dia dari nafas kehidupan. Dan manusia itu bangun, lalu Tuhan Allah menamakan manusia yang pertama diciptakannya diberi nama laki-laki. Itu Adam. Tuhan Allah bilang tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Dia menciptakan atau membentuk satu orang lagi yang dia beri nama perempuan, yaitu Hawa. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Yang mana di dalam kitab suci di kitab Kejadian itu menceritakan bahwa Tuhan Allah membalikkan Adam dan mengambil salah satu tulang rusuk dari Adam dan yang pergi pasang di orang yang dia sudah ciptakan. Orang yang kedua yaitu Hawa. Kenapa dia disebut perempuan? Karena dia diambil dari tulang rusuk laki. Yang unik tadi kita omong itu laki-laki pasti memiliki keunikan yang berbeda dengan perempuan. Amin. Hamba. Nah, kan laki-laki dan perempuan dia akan bersatu. Tulang rusuk kan? Maka laki-laki dulu punya tugas untuk mendampingi, menjaga dan melindungi perempuan. Kenapa perempuan selalu dikasih? Karena dia adalah tulang rusuk. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan kita punya proyek ini, guru akan berkelompok. Jadi kelompok satu itu Lukas, Eva, Catherine dengan Liana. Kelompok satu ya. Kelompok duanya Pedro, Markus, Ujen, Siska dengan Liana. Jadi sekarang kita bergegas, kita keluar di luar, kita persiapkan alat semuanya, lalu kita mulai membentuk manusia. Sudah ya? Kelompoknya sudah jelas ya? Nanti setelah kerja habis, bawa itu hasil karyamu itu, lalu masing-masing kelompok mewakili satu orang mempresentasikan itu. Jadi isi perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau bagi memang, yang kelompok satu Lukas tadi itu mereka punya laki-laki ya, dan kelompok dua perempuan. Nah, jadi nanti sebentar presentasi itu cukup ya satu orang satu orang mewakili kelompok masing-masing. Jadi maju, kami punya kelompok satu, kami akan menyampaikan hasil kerjaan kami. Oh tadi kami bentuk manusia, yang buat dia punya badan dulu, bentuk dia punya hidung, telinga, mata, kaki dan tangan. Dan kami kelompok satu membentuk manusia laki-laki. Laki-laki memiliki keunikan atau kekhasan, rambut pendek, kulit kasar, ganteng, memiliki jenis kelamin. Itu saja. Lalu pagi kelompok dua menjelaskan atau menyampaikan ciri fisik para perempuan. Sudah. Itu saja kita bergerak. Oke. Buat taklit. Enjoy. Nganggo kering. Oh kita buat dari mana? Ibasin.
Sudah mah. Belum bagus. Kasih kecil lagi rambut. Oh, rambut makanya dipakai tangan lah. Kelihatan. Baju tuh sama. Apa Rosi? Itu bagus rambut sejati. Ini bagus. Yuk, baju tuh. Tapi kalau yang belum pasti buat lagi macam ini kalau berapa ini buat itu macam agak macam Tidak apa-apa. Macam kemarin kau nonton. kemarin enggak ada dan kali Mana? itu apa Pak Guru ini keras sekali aja biar bisa ini dia ada bukan hendak mau begini kan Ya. bajian tuh bajian das Bukan. Umuri penuh. sakit yang Tidak, Bu. siapa buat kamu Ini kreatif tergantung. Bulan masuk yang liburan. Modul. Satu modul itu 3 hari. Halo. Hai. Masih semangat? Oh, semangat. Semangat. Terima kasih. Jadi setelah kita melakukan kegiatan tadi di luar kelas, maka pada kesempatan ini Pak Guru akan berikan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil kerja membantu manusia dari kita ini. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Dipersilakan. teman-teman kami ingin menunjukkan hasil kerja kami. Ini kami buat manusia pertama dari badan, kaki, dia punya tangan, kepala, topi, dan dia kecampur. Ciri khas laki-laki, rambut pendek, berkumis, kulit kasar, dan ganteng. Dan demikian hasil pekerjaan kami. Terima kasih, kita tepuk. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk terima kasih. Oke, kelompok 1 dipersilakan kembali. Kita beri kesempatan untuk kelompok 2. Teman-teman kami dari kelompok 2 ingin melaporkan hasil pekerjaan kami. Kami ada membuat manusia pertama dari tangannya. Kami ada membuat kepala, rambut, badan, tangan, dan kaki. Rambutnya panjang dan halus, kulitnya halus dan tidak berkumis, jenis dan cantik. Jenis kelaminnya perempuan.
Terima kasih dari hasil pekerjaan kami. Kita tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Tepuk terima kasih. Tinggi. Tonton. Tington, terima kasih. Yes. Silakan semua. Baik. Jadi tadi kelompok 1, kelompok 2 sudah menyampaikan hasil dari pekerjaan kita punya tadi. Dan tadi kita sudah membentuk manusia laki-laki dan perempuan, dan kali juga sudah menyebutkan ciri dari laki-laki dan perempuan. Oke, baik adik-adik, setelah kita melakukan kegiatan kita hari ini, yaitu membentuk manusia dari tanah liat, maka sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini tentang belajar tentang akte pribadi yang unik, maka Pak Guru akan memberikan pertanyaan refleksi untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, apakah pelajaran hari ini berkesan untukmu? Ya. Apa yang membuat Anda terkesan dengan pelajaran hari ini? Karena senang bisa mengetahui apa cara membuat manusia. Bisa mengenal ciri fisik laki-laki dengan mengetahui mengenal semua anggota tubuh manusia. Lalu yang kedua, apakah kamu sudah mengetahui keunikan sebagai citra alam? Ya. Sudah? Jadi keunikan itu kita semua pasti berbeda. Entah itu secara fisik, badan, maupun secara sikap, atau mental, atau perbuatan. Dan yang ketiga, 4. Saya bersyukur atas keunikan yang saya miliki. Bersyukur tidak? Ya. Walaupun saya ini hitam, saya punya rambut keriting, saya tidak ganteng, saya tidak cantik, tetapi saya bersyukur bahwa Tuhan Allah sudah ciptakan saya sebagai laki-laki. Saya akan mengembangkan bakat yang saya miliki. Ya. Jadi kalau sudah punya bakat main bola, maka kembangkan bakat main bola. Belajar dan terus berlatih. Kalau kau bakat di main musik, maka kembangkan musik supaya engkau bisa berkedap dengan bermain musik. Atau sulit musik, saya mau bakat saya bernyanyi, maka kembangkan bakat itu. Saya mau dicatur, main catur, berlatih main catur, pelajari bagaimana cara bermain catur. Maka Anda pasti akan jago atau ahli dalam bermain catur. Jadi setiap bakat dan kemampuan Tuhan sudah berikan kita secara cukup. Tinggal kita mengembangkan. Sebagai tugas rumah, nanti pulang ke rumah, ya, kamu menggambar manusia laki-laki atau perempuan terserah dari kalian, lalu garis ada panah, misalnya rambutnya kamu taruh di situ, misalnya laki-laki ya, maka garis ada panah rambut laki-laki pendek, pas di dagu atau di itu kamu tarik ada panah, dia ini ada kumis, sudah, dia ini kulitnya kasar, lalu tulis ciri-ciri dari manusia yang kamu gambar. Sudah ya? Bisa? Itu pekerjaan. Baik adik-adik, mari kita tutup kegiatan kita ini dengan doa. Amin. Siap.
seperti pada permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Sampai Bapa